Hey. Gimana sebutnya apa nih? Ini Emang sepertinya tadi kita udah mau masuk ke dalam match yang pertama ya di hari Oh ini. iyalah, ya. emang kan kita best of 5 series kan. Dan langsung saja untuk drafting phase muncul di sini. Meskipun agak membingungkan nih kuning-kuning. Tunjuk. Nah ini nggak apa-apa, Gak apa-apa, kalau ini aman ya. Tapi dipikir-pikir ya, selama kita ngelihat coach ini pada ngedraft, Yes. kan biasanya pada ditutup mulutnya. Heeh. Ini kagak. Ini bebas ya. Udah tahu soalnya, decknya sama, Jangan-jangan bumbunya mic-nya sama. ber-12 tuh ngobrol. Iya makanya. Mic-nya nyambung ya. Mic-nya Iya nyambung. dong. Enggak ya? Mic-nya Iya. nyambung. Sharing data juga udah pasti. Iya sharing data udah pasti. Data analis mereka sama. Iya. Iya, bisa dibilang pasti foundationnya sama ya. Ocho, siapa namanya Ocho? Oh, Wolf, beda. Wolf, siapa? Ocho Gahaba. Ocho Gahaba. Iya. Ocho Gahaba. Itu apa? Itu nickname tersembunyinya Wolf. Oh, Karena kan dia nickname data Udah analisnya gak tersembunyi Oni. lagi dong, Be. Kalau mau gini ceritanya. Oh udah gak tersembunyi. Ya kan lo ngomong di sini. Ah semua orang juga udah tahu. Oh, Semua Iya, orang juga udah udah tahu. rahasia umum ya. Ah, iya. Sama. Oke, tapi Oke. kita lihat nih ya ketika Onik saling bertemu apa yang akan mereka lakukan dari segi drafting karena masih sangat hati-hati ya. Aku lihat dari segi draftingnya One juga tetap ditutup, 1-1. Fredrin juga dieliminasi. Tapi kalau Fredrin sih emang spesifik banget ya. Kayak Spesifik. King Kong juga kayaknya udah lumayan capek kalau harus ngadu assassin lawan Iya. tank. Tapi ya ini flex. Menurutku flex. Masih. Bex ya? Masih flex. Karena menurutku balik lagi King Kong dengan powernya dia, kalaupun emang dia harus pakai Basya, ya berarti Brusco-nya harus Angela. Benar. Oh, oke. Dan tampaknya respon Onyx masih sama lah ya, bisa dibilang sama seperti Onyx dan Savero. Memang di knockouts ini terutama Moskovnya cukup gemilang, beserta dengan juga Gatot Kaca. Ah, ini hero-nya Brusco diambil tuh. Coach Why Not langsung lah tahu aja nih. Tapi ini bentuk antisipasi, Iya. karena Farsa masih ada dan kalau ada Gatot Kaca nih Farsanya nggak bisa di-pick secara bebas. Dan ingat, Baxia Parsha ini ngeselin banget loh. Tubruk tetes. Nah itu. Oh iya. Kita pakai Baxia Shield United ditabrak, terus dihajar pakai Feather Air Strike. Itu bener-bener kayak susah buat escape loh. Iya. Dan ini fun fact sedikit ya teman-teman ya, dari zaman Onyx season 10 aku juga sering nanya kayak Selenanya Super Friends tuh di Scrim sering muncul gak sih? Katanya kalau di Scrim itu bahkan dia berani buat first pick. Selenanya, iya. Karena biasanya itu tuh buat opening Super Friends-nya biar kayak apa ya, melenturkan jarinya dia. Makronya. Kayak pemanasan lah buat dia. Karena lumayan high mekanik ya untuk main Selena Buat ini Selena, juga ya. betul. Dan sekarang Cloud-nya udah langsung diamankan juga secara damage dealing. Fanny. Wah ini seperti biasa ya Onyx ya. Pick ketiga biasanya pick buat jungler. Dan sama, dan aku ngeliatnya Selena tadi di pick biar Onyx nggak pick Farsa juga. Jadi sama-sama deny. Tindakan preventif ya. Iya, keduanya, tindakan ya. preventif. Jadi Gatot Kaca untuk prevent, Selena juga untuk prevent, dan ditambah lagi hero yang bisa AOE Cloud tadi. Ya, meskipun kalau ngomongin Fanny nggak habis-habis kita bilang nih win rate-nya kecil banget di MSC tahun ini ya. Iya, bener. Masih satu kali doang kan win. Satu kali menang dan itu di tangan King Kong. Kan, ya di tangan King Kong. Oh pembuktian. Kalau Kairi juga bisa. Udah dengan kata pembuktian Oh, ini. udah ya, cukup ya? Cukup. Oke, Karena menurutku apa yang mau dibuktikan kalau misalkan emang nanti ujung-ujungnya nggak dapetin kemenangan. betul sih. Benar. Ada banyak yang lebih pasti lah ya bisa dibilang sebenarnya. Dan sekarang udah ada Badang dan bersama Glue yang ditutup. Ya ini Glue tujuannya biar nanti Baxianya kalau emang jadi jungler nggak kerepotan ya. Yap. Karena tipikal-tipikal hero kayak Glue ini cocok banget untuk bertemu dengan tank jungle yang hero-nya jalan kaki. Jadi langkah baiknya ditutup aja. Dan sebenarnya itu Joy tindakan lagi-lagi preventif untuk menutup adanya Assassin Flex Ya. yang bisa dibawakan karena ada Baxia Flex juga di sini. Itu tindakan karena masih ada possibility ditutup sedikit limitasi, di limit lah pergerakan dari King Kong hero pool-nya. Dan let's see, last ban dari Onyx Philippines bisa ke arah Lutfi lagi sih? Oh, Kak ditanya. Ah kan udah tahu mereka udah tahu decknya seperti apa. Hafal. Mereka udah tahu hero powernya Lutfi apa, hero-nya Sun seperti apa. Dan ini kayaknya emang bener-bener Gatotnya buat Keyboy kalau begini. Makanya mereka nggak ngelakuin ban terhadap Roamer. Iya ya. Dan sekarang nih yang jadi pertanyaannya nih untuk mau ambil ke arah mid laner-nya terlebih dahulu atau ya Kalea, berarti Gatotnya digeser ke XP? Ya. Ada Keyboy dengan Kalea. Maksa-maksa Purify pasti juga. Dan karena udah ada Fanny, jadi ya mestinya sih pakai Purify kalau ada Kalea, dan Fanny-nya jadi lebih bebas untuk melakukan kill atau mungkin memberikan pressure. Dan let's see 2 picks terakhir Onyx Philippines.
Onyx Philippines kayak keluar dari textbook mereka ya. Biasanya mereka naruh hero Super Friends tuh di bawah, sekarang di atas. Iya. Karena Selena gak sih? Karena Selena dan mungkin mereka mikirnya takut di ban juga ya. Iya. Udah ketahuan juga hero powernya. Oke, Chong ini loh. Baru sekarang dipakainya ya hero-hero CC dari Onyx Philippines yang kita expect-nya dari top 8 udah muncul. Tapi baru di bronze match mereka munculinnya. Ya. Dan Bastianya berarti akan tetap di jungle. Satu pilihan terakhir sepertinya menyisakan Varsha ya. Kalau misalnya emang pengen cari kombinasi burst damage. Berani sih, tapi kalau Varsa ada Selena, ada Chow, akan sedikit lebih ke press. Mending Valen sih. Valen. Ya karena ada Edith kan, dia bisa ambil Primal Breath. Iya, bisa. Oke, ini dia untuk drafting dari Onyx Philippines dan juga Onyx. Dan kita akan saksikan untuk game yang pertama di Best of 5 series ini akan jadi seperti apa. Dan untuk match kali ini akan ditemani bersama dua casters kita. Ada Papulung dan juga Aul, silahkan. Oke, terima kasih Nevin. Lemes sedikit nggak apa-apa ya, tapi mau tidak mau inilah yang harus dihadapin. Onyx ID versus Onyx Philippines, mereka harus bertemu di bronze match. Yang menang posisi 3 tetap Onyx. Yang menang tetap Onyx, yang kalah juga Onyx. Ya, walaupun memang kita harus ya mengawalnya di bronze Ya match. berpuas diri lah. Betul. Untuk tahun ini ya, karena mau tidak mau dua tim dari regional ID harus kalah. Ya walaupun kita bisa ambil sisi positif. Tahun kemarin kita nggak lihat ada tim ID yang knockout. Dan sekarang at least ada di knockout semua. Tapi ya kita akan memulai Best of 5 series untuk bronze match. Atau ini adalah hari terakhir untuk MSC at EWC 2025. Pertarungan antar dua saudara nih. Region mana yang akan dibuktikan nih? Onyx Philippines kah atau Onyx ID? Yap. Tapi ada penggunaan Fanny nih ya, boleh lagi nih. Boleh lagi ya. Fanny lagi. Nih, tadi udah dibahas juga di panel. Fanny ini memiliki win rate yang cukup rendah. Ya, Satu-satunya kayaknya kemenangan tadi di King Kong dari ya. King Kong kemarin kan. Apakah akan kembali dipatahkan? Karena ngeliat dari Onyx Philippines mereka punya draft yang cukup solid ya pastinya untuk bisa memberikan sisi power. Dan Kirk versus Lutfi nih dan Kairi Oke, Kairi kayaknya abis nyolong tuh. masih kabur ya. Dia Iya. habis Little Wondernya ternyata nggak berhasil juga untuk diambil. Jadi ada sedikit keuntungan juga untuk Onyx Philippines. 1v1 situation dari bottom lane ya. Kalau kita intip di minimapnya juga ada tekanan nih. Kelra, the gold standard itself. Yap. Ini deh dengan adanya perubahan dari mungkin dari keseluruhan gameplay yang ada dari Land of Dawn itu sendiri. Coba lihat Fanny. Sekarang biasanya kan dari entah orange, purple buff dulu atau purple buff orange. Sekarang kayak purple buff. Lalu pergi dulu tuh melancong kemana tuh? Oke, ada pertempuran. Dan sekarang Keyboy apa yang terjadi? Keyboy yang menjadi korban yang Ya itu pertama. dia, continue CC yang diberikan oleh Onyx Philippines ngebuat dari Keyboy sulit untuk bergerak. Yang tadi aku pikir Gatotnya bakal ada di ROM untuk bisa makan-makan trap-trapnya juga. Dan ini adalah satu hero power yang dari kemarin kita lihat di respect ban atau bahkan di deny pick sama SRG. Selenanya Super Friends. Yep. Cuman untuk sekarang dengan terbuka satu hero tersebut ya udah. Makanya biasanya kan habitnya kalau misalkan hero-nya Super Friends diambilnya di dua bawah kan. Tapi karena Selenanya open jadi diambil dan Jadi set up. Oke. Gagal tadi seperti itu bisa mendapatkan kartel tersebut. Namun sekarang Lupinya malah terjebak Srian Lutfi. Dikeroyok habis-habisan. Gak bisa bergerak sama sekali. Even Revitalize yang udah di pop up juga gak ngebuat dirinya bertahan jauh lebih lama. Yap, Pressure-nya gila banget sih. Ini dari Onyx Philippines mereka udah berhasil untuk bisa memberikan tekanan untuk Onyx ID. Karena Rapture juga yang dipegang sama Super Friends. 2 poin kill di awal. Ini sangat-sangat ngedongkrak gimana caranya Onyx Philippines bisa memegang kendali atas game ini. Yap, 1400 ya. Itu udah terlihat perbedaan di angka networknya. Sementara sekarang Lutfi di atas sendirian lagi. Tapi masih ada pergerakan yang dimiliki oleh beberapa pemain Onyx Philippines. Yes, kalau bicara tentang split push power juga masalahnya di sini ada jawaban dari Onyx Philippines ya dengan membawakan Cloud lagi untuk Kelra. Walaupun chance dari Onyx ID ada 2, tapi masalahnya 2 juga ini akhirnya ngebuat dilema siapa yang nantinya bakal dikirim untuk bisa menjalankan lane jauh. Dan ngelihat Onyx Philippines yang sudah bermain cukup lebih hati-hati untuk saat ini. Nggak terlalu barbar tapi ya sekalinya dapetin pick off on point. Oke, itu dia di bawah Kelra tadi terlihat ya. Ada satu Blazing Duet yang memang sudah dikeluarkan. Dia bisa pergi lagi dan King Kong dengan Baxianya aman banget, aman, tentram, jaya pokoknya melakukan farmingan. Aman aja, enak banget. Rivernya udah dipegang sama Onyx Philippines. Onyx ID, Keyboynya juga nggak bisa
nge-screening balik karena terlalu banyak sisi. Sekalinya Keyboy nge-show pastinya ini jalannya bertigaan, lihat. Ya. Langsung pastinya kena punish dan Keyboy posisinya sangat-sangat tertekan dan juga nggak banyak angle-angle yang bisa dia ambil. Oke. Sementara sekarang dilempar. Aduh. Serem ya. Serem banget. Ngilu sih pasti. Tapi ya memang cukup tenang ya. Dan terutama karena kita tahu kemarin juga Onyx Philippines sempat ada di Indo. Udah pasti mereka mengetahui habit satu sama lain. Ya. Oke. Sementara sekarang Xavera di bagian bawah masih cukup santai juga, 1v1 situation, tapi tempatnya berbeda. Turtle ditarik sedikit karena dari Onyx ID. Sans sudah mulai maju, ada Keyboy tepat berada di belakang. Sementara Kairi akankah bersiap take off di area belakang. Namun sekarang ada tsunami slap dari langsung dikeluarkan, begitu saja pertempuran terus terjadi. Ada tsunami slap juga tadi udah terlihat, bahkan tadi ada blessing duet mulai dalam area tersebut. Kirk di sana mulai maju lagi dan King Kong sedikit HP-nya tersisa. Harus mundur, tidak bisa memaksakan. Oh, tidak ada follow up dan Xavera maju. Oke, Xavera maju. Kirk berhasil untuk kabur. Wow. Inisiasi yang dilakukan oleh Keyboy ternyata nggak ada follow up pasti yang bisa diberikan oleh Onyx ID yang lain, sehingga hadirnya Kelra untuk bisa memperolehkan tapi King Kong. Wah, datang lagi King Kong yang berusaha untuk bisa mengadu retribution, tapi setidaknya untuk sekarang King Kong yang gagal. King Kong mencoba untuk bisa mengejar lagi karena beberapa player yang dimiliki oleh Onyx ID, tapi Brusco bersiap ya. Udah maju satu langkah tadi. Gitu. Ayo mundur loh ya. Tapi ya, setidaknya dari Onyx ID ya mereka bisa secure ke arah dari Turtle sehingga agak sedikit bisa mengejar ketertinggalan yang sedang mereka alami. Lane bawahnya udah mulai didorong oleh Kelra yang bahaya nih. Kelra kalau misalkan emang bisa langsung tabrak belakang, Xavera dan Sans ini bakal lumayan terancam keberadaannya. Kayaknya Sans ya yang menjadi Target ya. target utama juga, ataupun ya paling ujung-ujungnya Keyboy lagi yang kena juga. Karena mau nggak mau kan dengan flicker yang mereka bawa itulah yang bisa didapatkan. Yap. Ngilu ya. Dan kayaknya juga karena memang kita lihat Fanny yang nggak bisa terlalu panen kill di awal untuk di pelacang sekarang belum bisa jadi follow up secara pasti nih untuk inisiasi dari Keyboy. Deg-degan ngelihat Selena dari tadi. Apalagi Selenanya Super Friends Iya, kan. nyaris-nyaris mulu. Lu Coba. mendingan kena Selenanya Super Friends apa Selenanya Rosa? Sama aja, gak usah kena Selena kalau bisa kita mah. Kita band aja ya. Iya. Bahaya. Wah, udah sekarang kena lagi. Sampai kaget gua kan. Sampai kaget Ul, dari tadi gua udah deg-degan Ul ngelihatnya. Nyebut ya. Sampai nyebut ini. Min satu jantung itu dari kemarin kita udah digembleng nih ya. Heart rate kita nih tinggi terus dari Betul. kemarin. Tapi untuk sekarang dari Onyx ID juga mereka nggak mau yang terlalu agresif, nggak mau ngambil resiko yang terlalu jauh lagi, bermain cukup hati-hati sembari menunggu untuk Xavera-nya juga punya item modal untuk bisa membalaskan keadaan. Dan bahayanya adalah Wih. Sans. Oke, tertabrak satu player, berusaha untuk bisa kembali tersebut dan Sansa sekarang masih berhasil bertahan tapi San mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, bahkan Lutfi-nya mau tidak mau negara Fitlas dibuka di depan berbeda, ada satu hal yang bisa dihancurkan. Oke, Avatar of Guardian hanya dibuka untuk bisa melarikan diri. Dan bahkan IMU terhadap Kamurak tadi udah dibuka untuk defense juga dari Sans. Dan kita jangan lupakan, Kairi pernah pas di in game ngomong, kok lu bisa gitu lang? Pas dia pakai Valentina kopi ke edit. Kok bisa gitu lah. Dan Keyboy seperti udah mengetahui siapa yang berada di dalam satu rebutan Super Prince berhasil diamankan begitu baik tadi pergerakan dimiliki oleh Keyboy mencoba masuk lewat belakang. Tapi Kairinya terjebak, Kairi digebukin, Kairinya bisa kabur, hanya saja rekan-rekannya tertinggal sedikit blazing duet. Masuk dan berhasil mengatakan damage yang begitu menyakitkan. Sansnya gak bisa kabur lagi dan hilanglah sudah 3 player dari Onyx ID. Yap, karena akhirnya team fight-nya juga kalah orang ya. Karena Xavera-nya sebagai damage dealer lebih berfokus untuk mencari yang pasti adalah outer bottom turret yang coba untuk didorong. Tapi akhirnya Kelra yang hadir memporak-porandakan lini belakang dari Onyx ID. Dan jangan lupakan Primal Red ini damage-nya juga gede. The Wave Dragon dimulai. Kairinya emang udah enak main di area yang cukup sempit. Tapi sayangnya balik lagi ini Fanny zaman now damage-nya nggak terlalu yang masif. Iya. Ini blazing duet. Karena masuknya enak banget. Kenapa? Karena source skill dari keseluruhan beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx juga udah keluar semua kan. Dia masuk tanpa purify loh Ul. Pede ya. Iya, padahal kan ada efek terrifying juga harusnya dari Valen. Tapi kayaknya ada informasi-informasi yang emang begitu jelas yang udah didapetin, ya udah masuknya santai banget. Dan purify-nya juga ya masih terjaga gitu ya, nggak ke-trigger banget. Onyx Philippines mereka berhasil untuk bisa mendapatkan keunggulan, tapi 1v1 situation? Enggak ya harusnya ya.
Tapi masalahnya ini Idit juga bisa jadi salah satu hal yang harus diwaspadai sama Onyx ID loh. Ya. Bisa jadi stoppernya Fanny kan. Kalau lagi terbang kena angka. Tuh kan kena. Semakin di belakang semakin terancam ya sebenarnya ya. Kenapa ya? Walaupun udah sama ya waktu itu, tapi kan dari yang kena itu mau jaraknya dekat apa enggak, tapi tetap aja ngilu. Oke. Kirk yang bakal coba untuk memantau ya agar Kairi tidak bisa mendapatkan split push powernya, tapi King Kong Kena lagi, dilempar lagi, nyangkut lagi, dan Lutfi dikeroyok. itu semua sumber dari skill yang masuk ya, sampai The Wave Dragon, sampai dari tadi 2 kali Abyssal Arrow-nya connect Lutfi yang bahkan gak sempat Avatar of Guardian, gak sempat Revitalize juga. Ya, Bonyok habis, harus menelan 4 kali point dead sekarang. berganti-gantian loh tadi itu semuanya. Mhm. Ayo, siapa lagi yang belum ngasih damage? Ayo. Coba, Habis badan mana Lutfi. sisinya yang belum kena sini? Oke, tapi Lord bentar lagi bakal spawn juga. Harusnya dari keunggulan yang bisa dipegang sama Onyx Philippines nih, mereka bisa set up duluan. Tapi again dari Onyx ID mereka bisa memanfaatkan split push power mereka. Dan harusnya Sapero yang akan bisa menjalankan lane jauhnya supaya nanti SOD bisa membantu teamfight dengan cukup cepat. Yap. Sementara sekarang berhasil tadi menendangkan satu player. Akankah dia bertatapi Lutfi sejauh ini dengan Revitalize bukan ada Blessing Juan. Begitu menyakitkan. Spear of Destruction-nya connect tapi terlalu berbahaya untuk Savero. Bisa masuk ke area tersebut karena Kairi pun sudah hilang. Tidak ada power retribution. Sementara Kirk tadi berhasil membanting ke arah dari Sans. Yap, dan double kill diamankan juga oleh Kirk. Terlalu banyak sisi yang akhirnya ngebuat dari Onyx ID tidak berkutik sama sekali, nggak segen-segen makan Lutfi-nya. Dan sampai akhirnya Kairi yang memang ada di tengah-tengah kerumunan, terlalu juga banyak stopper yang ngebuat akhirnya Kairi harus menelan poin dead pertamanya. Lord jatuh ke tangan dari Onyx Philippines, Ya. 9-1 sekarang. Semakin dominasi lagi, snowball lagi yang bisa dimanfaatkan oleh Onyx PH. Oke. Sementara sekarang Lord harus segera dihilangkan. Harusnya di area purple buff udah kena tahan terus nih ya. Udah sulit-sulit nih Kairi nih. Udah makin susah lagi. Dan bottom lane-nya bukan Kelra ternyata yang pegang ya. Dari Iya. tadi Kirk terus. Dan jangan sampai nantinya Kirk juga punya damage loh. Biasanya kan ada Starlium side kan. Masih sempat nih untuk bisa ngamenin ke arah purple buff. King Kong mau mendekat kah? Ditarik sedikit ke arah belakang. Enggak. Gagal tadi seperti King Kong untuk bisa mencuri ke arah dari Uh-oh. purple buff tersebut. Tertangkap basah Sans. Serba salah sih. Sans sekarang ada Purify juga. Dia lebih ke flicker tapi Lutfi. Oke, Lutfi. Mau nggak mau, unbreakable. Ya harus mundur dulu dan mengikhlaskan inner turret hancur di area bottom lane. Yap, sementara sekarang Savero harus mundur dengan Purify tadi yang sudah langsung dia gunakan. Spear of Destruction akan berpindah tempat, terlalu mengerikan. Oke. Super Free udah berdiri di situ loh. Savero Nah, loh. connect lagi, dilempar lagi dan Lutfi yang menjadi korban 1 point kill. Yes, dan Lutfi udah gak banyak lagi hal yang bisa dia lakukan selain hanya menelan damage saja. 6 point dead. Bahkan item defense-nya memang sebenarnya udah ada Radiant Armor, udah ada Dominance juga, tapi kayak terlalu terpatung gitu loh. Yap. Semuanya sisinya masuk. Mungkin kena satu, udah jalan tuh kombinasi semuanya. Karena dari tadi spellnya gak pernah aman, Iya, Spellnya iya. pasti terus-terusan dipakai. Wah, kena Bahkan lagi. kena lagi. Wah ini Oke. Mau kirain tadi Kairi mau maju tuh. enggak ya, kayak memang udah main sabar dulu aja. Yap. Walaupun dari Onyx Philippines mereka udah dominate dengan 6.600 dan itu dia Starlium Sight yang baru saja kita perbincangkan. Sudah disematkan di tubuh Kirk yang akhirnya ngebuat ini Primal Red Ya. akan semakin bisa menjadi jaminan follow up damage juga. Ugal-ugalan lah pokoknya. Ugal-ugalan. Maju lagi semuanya. Kirk coba untuk bisa membanting, berhasil tadi mengganggu di area purple buff. Saatnya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Dan ada satu lagi Avatar of Guardian, namun sekarang coba lihat pergerakan dari Kiboy malah tertinggal sendiri. Dan Kiboy yang menjadi korban pengeroyokan. Itu dia, siapapun yang keluar pasti bisa dikombinasikan dengan waduh. Oke, the blessing to it. Mendadak masuk Kelra. Wow, begitu menyakitkan. Begitu menyakitkan dan Lutfi gagal untuk cancel ya dari Unbreakable-nya habis juga. smoke tadi dikeluarkan. Dan mereka berhasil memukul mundur sedikit. Oh ya, Revitalize juga ada ke-trigger lagi. Dan Onyx Philippines mereka cukup disiplin. Sudah menghancurkan satu base turret. Mundur lagi. Lebih fokus lagi untuk bisa mengambil objektif yang sudah jauh lebih aman, yaitu Lord. Tapi Onyx ID mereka bakal coba untuk keluar dari tempat persembunyian mereka. Yap. Aduh, Santai itu. ngeri ya.
teror loh. Bahaya. Capek banget ya. Capek banget, dan Onyx Philippines juga mereka punya chance untuk tarik ulur, dan harusnya Onyx ID mereka nggak mau ngambil resiko lebih jauh lagi selain mundur, dan ya udah biarin aja lordnya didapetin sama Onyx Philippines. Yang penting kita nggak ada yang tumbang sehingga kita masih bisa defense. Tapi ini Onyx Philippines sama Onyx ID peringkat ketiga, mereka setidaknya udah ngantongin $250.000 ya. Kalau peringkat ketiga ya bedanya 100.000, peringkat 4 150.000. $250.000. Berapa yo? Sekitar 4 lah. Sekitar 4M lah sepertinya ya. Coba berapa yo? Oke, Brusco mau maju kah? Lah, berhasil mendapatkan tadi karena 2 player sekaligus, maka Blazing sudah dikeluarkan. Kelranya masih selamat. Ada pergerakan dari Kairi, namun sekarang WW udah harus digunakan pula. Selamat lagi Kelranya. Oke, si Kelranya selamat, dan juga sebenarnya memang banyak pertukaran resource yang terjadi. Tapi masalahnya dari Onyx Philippines mereka nggak gentar, mereka bakal tetap coba untuk mengandangi Onyx ID agar tidak bisa keluar dari tempat yang aman. Tapi kalau teman-teman begitu ya Pak ya. Gimana kalau kita game 2 sweet aja? Iya. Buat siapa yang menang. Kalau teman-teman nanya gitu, apa tuh gimana gitu Iya, kan. tapi respect sih buat semua Respect. yang udah datang ke arena ya, ke Boulevard pastinya. Jauh-jauh ke Riyadh. Tuh, kata-kata udah ya mereka satu atap gitu loh sama-sama Onyx. Iya. Udah temenan juga secara personalnya. Saudara-saudara. Iya, mereka mah temenan. Yang ribut ini penonton online nih. Ya ilah. Saudara mereka kan saudara. Iya. Oke, mohon bersabar. Tapi ini ada yang bilang nih, Badut versus Badut, mereka mesti mau dia Badut versus Badut yang diperbutin 4M. Lu perebutin apaan, weh? Kocak 4M manusia yang ini. lain. Apa? Malam minggu menangis merenung. Ini malam minggu ya? Iya benar lagi. Heran gua ngeliat orang-orang ini, Cong. Tapi untuk ngelihat dari mereka vibesnya masih chill banget ya, Masih chill. ya udah gitu. Ya udah gitu. Ini mentality yang harus mereka miliki juga, walaupun memang tertampar gagal bisa ke grand final. Ya. Tapi best thing yang bisa didapetin adalah ya third place. Yap. Oke. Pertarungan kita lanjutkan. Lutfi kembali menjadi orang terdepan, belum ada yang tumbang sejauh ini. 12-1 point kill. 12-1 8.500. Onyx ID masih bisa bertahan juga. Tapi masalahnya dari Onyx Philippines mereka juga nggak terlalu hancur nih turret-turret ya. Masih terjaga dengan cukup baik, hanya ada outer top dan bottom. Sehingga ini menandakan bahwa split push power yang bisa dimiliki antara Fanny dan juga Moskov ini nggak berjalan dengan cukup baik ya, karena lihat Onyx Philippines mereka rotasinya bareng-bareng semua. Sekalinya yang kena inisiasi udah dipastikan dia nggak bisa bergerak sama sekali. Ya. Nah sekarang Kelra juga ya, penempatan posisinya, bagaimana dia mempertahankan dari Stakar artillery-nya itu bagus banget loh tadi. Jadi masuknya tuh maksimal terus. Iya. Dan nggak ada yang bisa ngestop dia nggak sih? Purify-nya ada. Iya. Mau di inisiasi juga mau sama siapa? Kiboy sulit banget nih untuk menangkap Kelra tentunya. Ini Savero mau ditabrak nih. Oke, King Kong memberanikan diri tadi sepertinya menabrak ke arah salah satu pemain dari Onyx ID, bahkan Brusco-nya tertinggal sendirian. Terbuka kesempatan. Koknya kehilangan dari Mortal dan 2 player berhasil diamankan dan shutdown pula. Oke, ada Spear of Destruction. Sans mencoba untuk bisa maju, bahkan sekarang Savero berpindah tempat. Oke, ada satu buah move yang akhirnya bisa dipunish oleh Onyx ID, Kurt dan Brusco yang terlalu dalam juga karena base turret bottom lane-nya nggak hancur, sehingga akhirnya Onyx ID selain mereka bisa bertahan, tapi akhirnya bisa nge-punish, dan ini akan menjadi sebuah angin segar untuk bisa mengejar ketertinggalan, karena akhirnya nih ada move-move yang lumayan agak sedikit over dari Onyx Philippines. Oke, ada pergerakan tadi yang sepertinya mau dilanjutkan. Ada Abyssal Row yang dilemparkan Kairi. Wah, masih selamat. Akhirnya karena ada Savero yang udah punya attack speed juga. 2 turret di tengah, outer dan innernya berhasil untuk bisa didapatkan. Sehingga akhirnya ini ngebuat dari Onyx ID punya vision yang lebih luas nantinya. Jadi nggak terlalu overthinking dengan adanya Super Friends juga, dan 8.000 tadi ini udah mulai dikejar, berarti 5.000 yang didapetin sama Onyx ID loh. Yap. Lumayan banget, dan akhirnya ngebuat dari Onyx ID keluar bisa dari defensif mereka. Iya. Ini cuman masalah Kelra ini juga nih tuh lihat. Attack speednya, ngepok damage-nya, aduh. Udah mengerikan.
Oke, dan harusnya Onyx ID mereka bakal tetap kontes sih. Konsil. Oke, ada konsil tempat yang berbeda. Ada satu bantingan yang langsung dilakukan. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan karena Bruce, tapi tempat yang berbeda dari Lord yang berhasil langsung diamankan melalui Kiko. Bahkan sekarang Blessing Duet langsung saja mengcover ke dalam satu area dan mereka berhasil mendapatkan di total 2 player yang dimiliki oleh pemain dari Onyx ID. Bruce pun langsung diamankan, sementara Super Phoenix yang masih mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Tempat yang berbeda, Kiboy yang berhasil langsung diamankan pula. Savero terjebak. Ada King Kong yang berusaha untuk bisa menabrak ke tidak, ternyata mundur dulu. Nabrak ke Kairi. Oke, di tempat yang lain Kairi harus bisa menyelamatkan dia. Bisa menggocek tadi ke arah bisa row Kairi. Waduh, dikit lagi. Awas King Kongnya bakal begal. Oke, ada King Kong di depan berbeda. Kairi, run Kairi, run. Masih selamat. Masih bisa terbang. Tapi masalahnya sekarang hanya ada 3 pemain untuk saat ini. Sun sebentar lagi bakal spawn, tapi Lordnya sudah mulai masuk ke area defensif dari Onyx ID. Yap, hanya ada 4 player sejauh ini, tapi Kiboy sesaat lagi udah bisa bergabung. Lutfinya udah kehilangan beberapa bar HP, tapi Savero tertancap tadi dengan adanya bisa Ray masuk dalam tubuhnya. Mau tidak mau Purify pun langsung digunakan. Di tempat yang lain ada Lord yang emang benar-benar harus dihilangkan secara cepat. Oke, Purify untuk Savero membuat dirinya masih terjaga dan Kairi. Oke, di tempat yang lain Kairi berhasil untuk bisa kabur lagi. Tapi nggak ada purple buff buat Kairi. Itu yang cukup menjadi ancaman karena Onyx Philippines mereka masih punya super wave minion berikutnya. Yep. Oke, di depan yang lain ada satu bantingan dan itu adalah King Kong. Tapi King Kong terlalu tebal. Spiro Mystery tadi jangkut. King Kong bahkan terkena efek dari Fly. Dan King Kong yang berhasil diamankan. Luffy mau tidak mau langsung aja tahan badan di area terdepan. Tapi sekarang coba lihat kerja tertinggal. Kerja di Kroik dan mereka berhasil mendorong mundur 2 player dari Onyx PH yang berhasil diambil. Alright, Onyx ID mereka masih bisa bertahan dan juga dapetin poin yang lebih, yaitu Kurt dan King Kong yang berhasil dipunish. Ntar replaynya ternyata 1 Tsunami Slap. Karena udah ada shield Unity yang dibuka sama King Kong, jadi gak ada lagi escape yang bisa dilakukan. Lutfinya memang terjebak di depan, tapi ya dia akhirnya juga punya durability yang menjanjikan dirinya untuk setidaknya selamat dengan revitalize juga. Kirk yang gak punya flicker akhirnya bisa ditumbangkan di tangan dari Onyx ID, dan sekarang keadaan cukup berbalik. Oke, keadaan berbalik, ada Belaji 2, sudah kuangka pula, tapi tertendanglah sudah saat mereka dibalikkan lagi dengan cukup cepat. Kiboy yang coba lihat damage sakit banget dari Kelra. Di depan yang lain Super Prince mencoba untuk bisa menghalangi kepulangan pemain dari Onyx ID. Kiboy bakal coba dikejar. Oke, dikejar lagi, Super Prince mundur lagi. Oh, Kiboy kehilangan dari Mortal. Kiboy sendirian, selesai. Yep. Gak banyak ya yang bisa dilakukan, escape-nya juga udah gak ada lagi, flicker dalam keadaan cooldown, tapi Kairi dikejar dan gak akan dikasih sama sekali purple buff punya Fanny. Yep. Ini bakal ngehambat banget pergerakan dari Kairi itu sendiri. Dan sepertinya tidak akan ada kontes yang bisa dilakukan oleh Onyx sih, karena Kiboy-nya juga masih 30 detik lagi untuk spawn. Ini cukup berbahaya, dan Lord Evolve menit ke-20. Upaya dari Onyx Philippines tadi udah 2 kali attempt untuk masuk ke area high ground dari Onyx. Yep, Spirit of Destruction dan gagal mereka mendekat lagi ke area dari Lord. Dan ini dia waktunya untuk Onyx Philippines. Bisakah mereka menyelesaikannya dengan Lord yang harusnya kalau misalkan gak terlalu ke pick off 1 ya, mereka bisa kawal Lord Evolve-nya. Ini bakal bisa jadi end the game. Masalahnya dari wildcard siapa yang punya Lord malah bikin kesalahan. Oke, Luffy sekarang kehilangan banyak banget HP dalam tubuh. Aduh. Bagi ada Wishing Lantern juga kan tadi. Ngebuat dari Lutfinya benar-benar bocor, revitalize lagi ke trigger, dan sekarang Onyx Philippines mereka akan mengawal Lord Evolve ini. Oke, ada Lord yang sangat-sangat tebal. Di tempat yang lain terlihat bisa bertahan sejauh ini dari Savero, tapi sedikit lagi Savero down. Sepertinya tertutup sudah kemungkinan Tsunami Savage! What? Savage? Savage dari Kirk! EXP laner, he did satu hero power yang menutup game pertama dengan Savage dari EXP laner. Wow. Oke. Savage bang. Ya sudahlah kalau begitu. Our panelist Savage nih, gimana tuh? Wow, terima kasih Pak Bulu dan juga Awu. What a game. Game yang luar biasa yang ditampilkan oleh Onyx ID dan Onyx Philippines. Tapi ya ditutup dengan Savage sih. Ini aduh, banyak sih yang harus dibahas. Mulai dari awal dulu kali ya, kita ngelihat gamenya bolak-balik. Banyak. Boleh. Kedua-duanya terlihat sangat
menunjukkan window mereka yang fatal banget gitu loh. Kayak Iya. banyak banget kejadian-kejadian di mana Onyx Philippines tidak disiplin. Mereka ada di high ground, mereka udah nggak bisa push, tapi mereka masih hard push. Terus kayak Onyx ID mereka nggak expect bahkan hal sekecil, contohnya kayak Brusco dengan flickernya. Iya. Kayak mereka entah miskalkulasi atau nggak ada yang remind kalau sepenting itu loh untuk ya flicker dari Chow, karena itu main course-nya Chow kan untuk bisa montage siapapun. Ya, Iya. dia mendapatkan Suns tadi ya di momen-momen kayaknya 2 menit sebelum end. Itu menjadi momen krusial untuk Onyx Philippines, momentumnya jadi mereka. Dan untuk early game sebenarnya kalau aku ngelihat Onyx Philippines ini di game kali ini ya kayak tim Indo, berani banget fightnya ya, bener-bener cari fight. Dan bahkan meskipun dengan komposisi yang pick off dalam tanda kutip ada Selena ada Cho, tapi ingat Kalra area of effect dia aktif banget bahkan dari menit berapa tadi 7 mungkin Menit 6. menit 6 Turtle 3 dia udah datang. udah datang dan langsung aktif, udah kayak maksudnya udah siap fight. Dan lihat menit ke-10 ini Onyx Philippines sudah pegang kendali sebenarnya. Dan kenapa tadi editnya juga bisa savage ya menurutku balik lagi karena emang di sini magic damage dari Serena kan nanggung ya. Makanya harus ditambahin lagi sama edit. Dan dari situlah kita bisa melihat sinergi yang sebenarnya ini draft Onyx Philippines banget tapi baru keluarnya sekarang. Oke. Bukan yang kayak di match-match penting kemarin Iya. atau 2 hari sebelumnya waktu lawan tim Spirit. Jadi ya menurutku agak-agak sedikit apa ya, agak sedikit baru